Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan install Jitsi Meet di Docker dengan multiple Jibri recording, yang mana pada video sebelumnya Jitsi Meet saya install tidak di atas Docker dan hanya bisa merecording satu. Setelah baca di forum, memang Jibri itu one Jibri one recording, jadi nggak bisa multiple. Nah, bagaimana caranya untuk bisa multiple recording? Ya mau nggak mau kita harus bikin Jibrinya yang banyak. Nah, sekarang saya coba di atas Docker. Tutorial Dockernya ini sendiri saya ngambil dari Jitsi GitHub. Ayo di sini ya, yang mana prasyarat udah saya rangkum, dan prasyaratnya itu kita install Docker CE dan Docker Compose. Ini CE ini komunitas edition, Docker Compose version 2 minimum ini ya, karena kalau misalkan tidak 2 nanti akan tidak bisa mengkompos Jitsi-nya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menginfokan bagaimana cara menginstal Dockernya. Bila ingin menginstal Dockernya, ya bisa ngelihat ke tutorial saya sebelumnya, yaitu install Docker di Ubuntu 16.04.6 ya. Kita clone ya, kita masuk ke Linux-nya, kita clone. Kayaknya sedikit hang Linux-nya saya. Oke, dah. Oke. Kita copy yang tadi kita git clone ya. Oke, kita enter. Dia akan clone, ngambil paket Docker Jitsi Meet. Oke, di sini akan kita lihat, coba ls. Nah, di sini kita sudah masuk direktori Docker Jitsi Meet ya, karena di sini ada dan ya kalau kita di bahasa Indonesia. Oke, di sini ada Bash, Java, Docker Compose. Nah, banyak ya. Cara yang pertamanya yaitu kita copy dulu konfigurasi dari env example ke .env. Oke, kita copy env ke .env ya. Oke, enter. Sudah. Setelah sudah, di sini sama ya, kita generate password dulu ya, karena kalau nggak di generate dia akan kosong. Nih saya kasih lihat, nano.env. nah sini kosong ya, nggak ada passwordnya tuh. Nanti kita lihat akan perubahannya. Oke, kita coba generate passwordnya. Oke, kita tes balik lagi ya ke env nya. Nah, ini sudah terpassword, passwordnya sudah di generate. Oke, sekarang bila ingin Docker mau running Docker Compose, ya kita disuruh untuk buat konfigurasinya dulu di mana tersimpan ya. Oke, dia naruhnya di root, ada titik ya, nanti saya akan kasih lihat. Kita, nah di sini ya, contoh di sini nggak ada nih titik. Nah, oke, saya enter ya. Oke, nanti di sini akan lihat
Nah, ini konfigurasinya di sini. Tuh. Tapi masih kosong. Oke. Nah, setelah sudah dia disuruh Docker compose langsung. Cuman di sini saya nggak langsung compose karena saya mau edit ya. Saya mau edit env-nya ya. Di sini standar dia running Docker compose sudah. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan Docker compose versinya di bawah 2 akan terjadi error seperti ini ya. Mau nggak mau upgrade dulu Docker compose-nya itu minimum versi 2. Oke. Seperti yang punya saya lihat Docker versionnya yaitu version 19. Docker compose-nya yaitu versi 12 .26.0 build-nya ini. Kalau kita apt-get install Docker compose, dia versinya masih 1.0.8 kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita coba edit ya, mesti upgrade. Konfigurasi dari INF-nya, generate password kita udah. Sekarang kita masuk ke dalam ini, ke basic configuration ya. nano.env. Oke. Ya, mohon maaf berisik. Jadi ini basic configuration-nya, yang mana default portnya itu adalah port 8000 dan untuk HTTPS-nya itu port 8443. Nah, bila mana kita ingin menggunakan Let's Encrypt, ini wajib kita harus menggunakan port 80 ya. Kita harus gunain port 80 dan 443 agar dapat Let's Encrypt-nya. Oke, kita ubah, kita jadiin port 80. Kita ubah ya, 443. Time zone-nya kita rubah juga. Time zone-nya jadi TZ karena kita ada di Jakarta, jadi Asia Jakarta. Oke. Nah, jangan lupa ini public namanya ya, public URL namanya apa nanti ya. Saya di sini namanya meet AA Fikri 4 aafikri.web.id. Oke, ini adalah Docker hostnya, IP dari si Dockernya itu sendiri ya. Sini IP saya 6. Oke, ini sudah. Ini adalah basic configuration ya. Kita lihat. Ini adalah basic konfigurasi, yaitu port 80, port 443 untuk KTP. Ini kita set time zone-nya, ini nama publiknya nanti kita akan akses. Ini dari Dockernya. Nah, sekarang kita masuk ke sertifikatnya ya. Kita mau pakai sertifikatnya Let's Encrypt. Oke. Nih. Ingat,
80443 from the firewall must open ya. Jadi di firewall pun juga harus di open, kalau enggak akan pernah bisa. Oke. Kita coba fikri.web.id. Ini untuk reminder kalau misalkan udah mau habis notifikasinya ini. Karena Let's Encrypt ini hanya 3 bulan atau 90 hari. Oke. Setelah basic configuration sudah, untuk Let's Encrypt sudah ya, Let's Encrypt ini. Nah, sekarang kita coba jadiin kontainernya ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba compose ya. Oke. Kita save dulu. Kita coba docker compose admin-d. Oke. Kita jadiin. Nah, bila mana kalau image-nya belum ada, dia akan melakukan pull. Nah, pull itu download ya. Dia lagi ngambil dulu nih, download semua, karena kita belum ada image-nya. Oke. Download ini tergantung dari koneksi internet kalian masing-masing ya. Kalau koneksinya semakin cepat, semakin kencang, downloadnya pun semakin cepat. Karena ini lumayan besar. Ini baru ngambil Jitsi Web. Dia ada Jitsi pada default instalasi ini dia ada Jitsi web, Jikovo, Jitsi Video Bridge sama Prosody. Jadi 4. Nah, sekarang Prosody-nya ya. Nah, setelah Prosody dia lagi ngambil Jikovo. Setelah Jikovo berarti Jitsi Video Bridge atau GVB. Ya, ini yang terakhir GVB. Jitsi Web dan sini dan ini dan. Sekarang kita coba ya buka ya. Meet 4. Nah, oke, sudah baru jadi ya. Lihat sertifikatnya. Let's Encrypt. Yang tadi saya bilang takut. Nah, saya baru buat tanggal 11, di sini pun tanggal 11 dan akan akhir di tanggal 9 bulan 10. Jadi 90 hari. Ini kita udah bisa gunain. Kalau kita mau langsung gunain, kita langsung aja testing coba. Dia ada peringatan
karena roomnya ini gampang dimasukin orang, dia bilang. Nah ini jangan lupa low, karena kata-katanya tuh simple. Oke. Sorry, ini harus dimatiin dulu. Nah sudah ya. Nah, ini udah jadi. Nah tapi di sini lihat masih default ya, tuh. Ini udah jadi. Kalau untuk sampai di recording tanpa secure, belum recording apa, Jitsi video conference tanpa login, tanpa secure domain ya, belum. Dia beda sama Jitsi yang server instalasi bukan di atas Docker. Dia udah ada di sini nih, langsung banyak fitur-fiturnya. Oke, sekarang saya coba akan rubah. Nah, fitur yang terbarunya di sini. Saya akan rubah logonya ya. Oke. Di sini saya sudah nyediain filenya. File saya ada di sini nih. Ya. Saya udah punya persiapan. Ya. Di sini saya akan menginformasikan bagaimana cara kita mengopi logo image ke Dockernya punya kita. Ya. Di sini kita lakukan command docker copy root. Ini direktorinya ya. Ini watermark saya. Nah, kita nyimpennya ke docker Jitsi Meet. Nah, nih ya. Kita taruhnya sama seperti di instalasi server tanpa di atas Docker. Konfigurasinya ada di sini. Ya. Kita coba ya. Docker copy root Jitsi watermark. Nah, di sini kita dockernya ya. Docker. Nah, dockernya docker apa nih? Karena web, kita pilih web. Nah, baru kita masuk usr share Jitsi Meet image. Kita harus ngetik manual ya. Oke. Kita copy. Oke, sudah. Watermarknya sudah. Nah, sekarang saya mau rubah ikonnya juga, five icon yang ada di atas. Yang di sini nih saya mau rubah nih. Ya. Saya akan rubah. Five icon. Oke, dia ada di image satu lagi ada di directory Jitsi Meet-nya itu sendiri. Oke. Nah, setelah image udah, kita mau rubah title-nya nih. Bagaimana caranya? Kita masuk ke Docker bus-nya ya. Jadi Docker exec Docker web bus ya. Jadi kita masuknya ke sini nih. Docker it Jitsi Meet. Ini webnya ya. Kenapa ini? Bentar. Saya akan informasikan dulu kenapa ada namanya, bisa nama ini. Saya akan kasih lihat. Docker PS. Nih loh namanya ya. Jitsi Meet. Nih Docker Jitsi Meet GVB. Nah ini Docker Jitsi Meet _web _1. Oke. Jadi Docker exec
min it docker tab web 1 bus, enter. Nah, kita udah masuk nih ke Jitsi Meet configuration-nya. Kita mau ngerubah title-nya ya. Kita ngerubah title-nya. Di sini saya install Nano dulu karena nggak ada nih. Misalkan saya mau rubah Nano USR share Jitsi title. Tuh, Nano komen nggak ada, jadi saya harus install dulu ya. apt install Nano. Kita install dulu nanonya ya. Nah, setelah udah kita coba edit. Nah, inilah titlenya. Kita coba ya, kita coba rubah, kita ganti nih namanya. Fikri Oke, kita ganti lagi yang nama-namanya Jitsi-nya, kita ganti jadi bebas ya. Kita ganti lagi Jitsi-nya pokoknya ganti jadi nama yang kita inginkan. Nah, ini sudah kita save. Nah, lalu kita mau ubah nih nama yang di sininya nih. Nih ya, nama-nama yang di sini nih. Perkataannya ini kita mau ubah. Saya mau custom ya. Itu ada di Nano USR share Jitsi lips app bundle min JS ya, dia di sini nih. Oke, ntar dulu kita clear dulu lah. Sorry, clear dulu ya biar ini. Oke. Ya, kita Nano USR share Jitsi untuk merubah default yang ada di sini nih. Oke, kita rubah. Dia di sini ya. Namun saya sudah edit, bentar. Saya copy dulu ya yang punya saya ya. Exit. Docker copy Jitsi share Jitsi lips. Jadi di sini ya. Saya karena udah edit ini, karena saya sudah edit jadi saya tinggal copy aja. Oke, sorry dia bilang oh ini nih, ini kesalahan saya nih, double nih.
titik 2-nya. Oke. Nah, sudah. Kita coba masuk ke ininya lagi ya, ke Docker webnya lagi ya. Ini komennya ya. Oke, Docker bus. Ini sudah. Nih, sekarang kita balik lagi di sini nano USR ya. Kita cari di sini, saya bisa nyari nama saya Fikri. Nah, di sini saya sudah merubah ya. Oke, kita lihat perubahannya di sini nih. Kita refresh. Nah, ini udah mulai berubah ya. Ini udah mulai berubah. Ini belum. Ini ada di bagian yang ini. Bentar. Sekalian ya. Sekalian. Ini ada di bagian Jitsi Meet. Di header kalau nggak salah, bentar ya. Title udah. Oh, bentar, itu di oh itu ada di sini. Nanti kita rubah ya. Saya baru ingat. Ini kita lihat dulu ya. Nah, ini sudah berubah. Ini belum berubah watermarknya karena ada cache. Biasa kita clear cache dulu. Oke, sudah. Jika sudah clear cache, kita coba refresh lagi. Nah, sudah berubah. Tapi namanya masih jitsi.org. Nah, kita rubah ya. Rubahnya itu bukan di sini. Kita ada masuk di konfigurasinya, yaitu di nano. Ini di asif di angka 1 nih. Yang sampingnya namanya saya kurang tahu apa. Nah, kita lari ke web interface. Ya, ini kita rubah di sininya nih. Nah, di sini kita rubah hyperlink Jitsi watermark linknya. Di sini saya mau rubah jadi nama saya sendiri, websitenya ya, fikri.web.id. Ini sudah. App name-nya juga saya rubah, pokoknya saya ganti namanya, bukan nama Jitsi tapi nama saya sendiri. Oke, sudah. Setelah sudah, hanya di sini aja ya kita rubahnya. Ingat ya tadi nih di sini. Oke, kita save. Setelah save, ini belum saya refresh ya. Nah, coba kita refresh, berubah nggak dari jitsi.org ke nama domain saya. Oke, kita lihat ya, berubah ya jadi aafikri.web.id. Oke. Ya. Di sini kita udah pada step ngerubah watermark, 5 icon, link, custom ini ya. Oke. Kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu Jitsi-nya menggunakan secure domain. Jadi nggak asal masuk. Kan kalau ini kita masuk nih testing nih, ini kan dia bilang ini ada notif ya, the room name is secure, atau ini namanya kurang
panjang lah ibaratnya ini. Jadi kalau bisa namanya yang enggak sering digunakan orang dan panjang. Contohnya ya ini. Nah seperti ini nih contoh nih. Kalau di enter dia nggak akan ada tuh, nggak akan ada warning kayak tadi, misalnya kayak kalau kita ngetes ini testing, nah ada kan. Tapi kalau kita coba klik interactive name ini nih, kita lihat perubahannya testing ya, kita lihat perubahannya. Kita load dulu, kita lihat di sini ada tandanya. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai nama yang testing ini, nah kita nama yang ini aja ya, stabil. Kita coba go langsung. Nah di sini nggak ada, lihat perbedaannya, kosong. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya, Jitsi Secure Domain. Kita lanjut di Jitsi Meet Secure Domain. Ya di sini tahapannya saya yang pertama edit INV-nya, disable Let's Encrypt-nya. Karena kalau nggak di disable nanti dia akan request terus nih, errornya kayak gini. Ya. Maka kita coba disable. nano.env. Nah, di sini kita disable, matikan dulu. Oke. Udah. Let's encrypt-nya sudah. Sekarang kita masuk ke authentication configuration-nya. Jadi yang mana kita mau setiap buka Jitsi itu harus login. Oke, nah ini di sini kita enable ya. Sudah. Setelah kita enable, kita juga harus setting di sininya ya. Nih, kita setting di SMPP domainnya juga ya, advanced configuration nya. Nah di sini kan Meet Jitsi, kita rubah menjadi domain kita sendiri. Ini kita rubah yang berbau nama Jitsi-nya, kita ubah. Oke, sini sudah, sampai sini. Ini ternyata saya sudah edit juga sini. Nah sekarang kita tambahin ke ininya ya, modulnya itu disetting sebagai info alert ya, info, alert. Sorry, biar enak, biasa saya gini. Jadi yang defaultnya itu biasa
saya kasih tanda crash jadi biar bisa ngeliat perbedaannya. Sorry. Nah, jadi ininya modul info alert, muknya juga info mode alert, dan internal muknya juga info alert ya. Sudah. Nah, setelah sudah melakukan konfigurasi pada .env nya tadi, kita harus mendelete konfigurasi dari Prosody, Gcovo, webnya, terus GVB nya. Karena apa? Ini wajib ya, karena kalau enggak konfigurasinya enggak akan berubah. Jadi kita coba, nih kita delete di sini ya, konfigurasinya. Webnya kita delete config. Kita dari Prosody ya, seperti yang di sini, Prosody, Gcovo, web, GVB. Nah, kalau yang Prosody kita delete ini, delete 3 ini sudah. Terus kita lari ke Gcovo, kita delete SIP nya, karena kalau nggak di delete nih, lihat, nah namanya meet.jitsi ya, harusnya kan meet4.aafikri, jadi mau nggak mau kita harus delete. Oke, GVB, webnya kita delete ya, webnya itu Nginx dan config kita delete. Oke. Oh ya, yang ini lupa, belum di save. Oke, sekarang setelah sudah, kita melakukan restart ya, restart servicesnya. Docker restart, Docker Prosody, Docker Gcovo, Docker GVB, sama Docker webnya. Kita coba restart. Nah, kita coba tes ya, lihat ya. Nah, ini kalau kita cuma melakukan restart gitu. Padahal kita sudah merubah di sini meet4git.aafikri.web.id, tapi nggak berubah ya. Jadi saya sudah bikin nih note, if configuration Docker not change after restart, try to compose again with Docker compose -d, seperti di awal ya. Kita lihat yang lainnya sama nggak berubah. Tuh, enggak ya, nggak berubah kan. Kita lihat. Jadi kita coba hapus ulang lagi. Oke, kita delete. Jadi biar tahu perbedaannya antara di restart, Prosody-nya lagi. Oke. Oke. Sekarang kita kompos ulang. Jadi ingat, kalau nggak berubah kita harus kompos ya. Jadi biar berubah.
Nah, kita lihat sekarang. Lihat ya perbedaannya ya. Antara di restart dan di compose ulang kita melihat perbedaannya di sini. Kalau di restart nggak berubah, kalau di compose dia berubah. Oke, sekarang kita sudah ini. Nah, kita create user kita create user prosodinya ya. Kita create user prosodinya. Oke. Docker compose exec prosody bin bash. Oke. Ini karena masih pakai yang lama konfigurasi saya sebelumnya. Oke, sudah. Jadi prosody ctl spasi minus config ya, minusnya 2 kali, config spasi /config /prosody .cfg .lua register Fikri. Nah, ini nama domainnya, ini password nih. Oke, kita enter. Sekarang kita tes ya, kita refresh. Nah, saya kasih tahu, bila kita melakukan compose ulang, maka konfigurasi ini kita berubah lagi nih, watermark. Yes. Saya clear dulu ya. Oke. Jadi kalau di compose ulang ini berubah karena dia niban konfigurasinya lagi. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengulangi cara yang di awal. Copy docker copy .jitsi watermark docker web usl share jitsi image. Jadi kita harus backup dulu, kalau enggak terakhir kita ngerubahnya. Oke, setelah semuanya kita ubah sesuai dengan tampilan kita. Oke, kita rubah lagi ya. Sorry. Kita clear biasa. Oke. Kita clear dulu. Dah. Sini udah berubah, sini berubah. Oke, sekarang kita create testing lagi. Hello. Dia sudah minta ya. Oke, dia minta konfigurasi username password. Nah, ini sudah berubah. Oke, ini info kalau domain kita tuh bukan domain room kita nih, kata-katanya itu familiar, bisa orang banyak masuk, tapi kita juga bisa set password di sini. Oke. Jadi untuk secure domain sudah ya. Jadi kalau kita tutup lalu kita buka lagi,
dia otomatis bisa ya, karena nyimpen cache gitu, nyimpen cache yang mana autentikasinya udah pernah kita masukin, jadi dia nggak akan pernah minta username password lagi kecuali kita clear cache browser. Nah, saya cobain ya, kita clear. Udah, ini udah clear, kita masuk yang room yang tadi ya. Halo. Nah, dia minta lagi kan, pasti dia akan minta lagi karena kita sudah clear cache browsernya. Nah. Oke. Untuk secure domain kita sudah, sekarang kita akan lanjut ke recordingnya, yaitu Zibri. Ya, sekarang kita ke Jitsi Broadcasting Infrastructure atau Zibri. Configuration-nya seperti ini, sama seperti di GitHub-nya sendiri. Karena saya menggunakan Ubuntu, jadi ya wajib ini ya. Wajib asal loopback-nya, karena kita di Ubuntu, jadi kita coba mulai copy, kita pilih yes. Ini sedang melakukan download, jadi kita lagi nunggu, tergantung koneksi internetnya. Sudah mulai mendownload. Sekarang lagi mulai coba unpacking Linux modulnya, yaitu kayak melakukan instalasi.
instalasi sudah, lalu kita konfigurasi capture playback interface-nya, kita copy aja. Oke, sudah, lalu kita setup auto load modulnya. Sudah, lalu kita cek. Sekarang kita cek ya, coba LS mode nya. Ini ternyata nggak muncul. Kita coba lihat di sini. Nah, dia harusnya muncul seperti ini. Berarti kita ada yang kurang tadi ya. Kita coba ini saya ada yang kurang di sini nih, tadi kopinya ada yang kurang. Ternyata di Ubuntu ini dia nggak jalan nih. Kita coba tambahin, kita coba LS mode. Kita coba restart ininya dulu, modulnya. Oke, saya ada yang kelewat. Nah, ternyata nggak sesuai ya. Saya ngikutin yang di sini, ternyata ada yang kurang, jadi saya ngikutin yang di atas. Oke. Nah, jadi harus muncul seperti ini. Oke, sudah. Nah, saya ada tambahan. Nah, ini untuk restart loopback-nya, komennya seperti ini: mode prod spasi min r sn underscore log n. Nah, ini saya nge-restart loopback-nya. Nah, kita coba cek alsanya ya dengan komennya apply min l. Kita coba apply, sorry, kita clear dulu biar enak. Apply min l. Nah, dia bilang belum ada nih apply-nya, kita harus install ini. Kita install ya, kita pilih yes. Dia akan melakukan download terlebih dahulu baru install. Nah, sekarang melakukan instalasinya, packing. Ya, sudah. Sekarang kita tes lagi, clear dulu biar enak. Apply min l. Nah, di sini kita ngelihat nih card loopback kita ya, karena tadi di awal kita setting 5 loopbacknya nih. Ini kan di sini kayak configure 5 capture playback alsanya. Jadi ketika kita pilih apply, dia akan ada 5 card 0, card 1, card 2, card 3, card 4 ya. Jadi ada totalnya 5 dimulai dari angka 0. Oke, sekarang kita clear.
Nah, sekarang kita coba lakukan instalasi konfigurasi enable recordingnya ya. Kita lagi nano env lagi, kita rubah ya. Kita enable recordingnya sekarang. Oke. Nano.env, kita cari untuk recordingnya, ada di bawah. Nah, enable recording. Oke, kita enable recording. Jangan lupa namanya juga dirubah ya, tuh domainnya. Jadi kita enable dulu. Oke, setelah enable ini kita rubah namanya. Jadi sesuai nama domain kita. Oke. Di sini adalah direktorinya, ini user untuk recordingnya, di sini direktori penyimpanannya, ya. Oke, ini ada lagi. Oh iya, ini kalau kita mau redirect ya, saya tambahin nih. Ini untuk redirect, jadi kalau port 80 dia akan redirect ke 443. Sekarang kita save. Nah, setelah kita save, jangan lupa seperti tadi ya, kita delete nih konfigurasi prosodi, gcovo, config web, gvb nya kita harus delete lagi sebelum kita compose, karena kalau kita compose sebelum kita delete konfigurasinya itu nggak akan pernah berubah settingannya. Oke, jadi kita delete dari sini dulu ya, webnya kita delete, interface-nya nggak perlu ya, nggak usah ya, yang makinya ini sertifikat, ini latent script nggak perlu, gcovo nya kita delete, gvb nya kita delete, prosodinya juga kita delete. Oke, sudah. Nah, sekarang kita compose Jibri nya ya, ini untuk Jibri yang pertamanya. Oke, docker compose spasi -f docker compose yml spasi -f Jibri.ml min d. Kita coba compose ya. Karena image-nya belum ada Jibri-nya, maka dia akan melakukan download terlebih dahulu. Download ini tergantung koneksi internet masing-masing ya, kecepatannya. Nah, sekarang dia lagi nge-create dockernya.
Compose. Jadi konfigurasinya dibuat lagi. Sudah, sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang sudah ada ya Jibree-nya nih. Ini Jitsi Meet GVB, ini Jibree-nya. Ini Prosody, ini Web, ini Jikavo. Oke, jadi ada udah 5 ya. Nah, sekarang kita coba tes recordingnya ya. Oke, kita tes record. Oke. Di sini dia akan muncul nih, start recording. Yang awalnya kita nggak ada, sekarang jadi ada. Ya. Kita coba tes recordingnya. Dia sampai bunyi ada suara recording on. Recording is on. Nah, kita lihat di sini sudah merecord ya. Tes record, calling. Sekarang kita coba stop. Recording has stopped. Nah, recordingnya sudah stop. Kita tutup. Sekarang kita lihat di mana direktorinya tersimpan, yaitu dia ada di direktorinya tuh ada di Jitsi Meet configuration di sini. Nah, ini file hasil recordingnya. Kita coba tes ya. Kita taruh di Dex. Coba download. Oke, kita tes. Recording is on. Kita lihat di sini sudah merecord ya. Tes record. Calling. Sekarang kita coba stop. Oke. Record. Sekarang sudah. Nah, seperti biasa. Ini berubah lagi ya. Ketika kita melakukan compose ulang, clear dulu ya. Ketika kita melakukan compose ulang, maka dia akan berubah nih. Konfigurasinya untuk watermarknya dia berubah, ikonnya juga berubah, ini juga berubah. Oke. Nanti di akhir kita coba setting kembali. Sekarang sini sudah recording sudah. Nah, bagaimana cara untuk kita multiple Jibree-nya agar bisa merecording lebih dari satu ya. Jadi untuk setiap instan ini kita harus buat manual. Nah, kita buat titik assign RC-nya ya, seperti yang di tutorialnya di sini tuh wajib kita buat ini. Dia bilang inside Docker Container. For using multiple Jibree instance, you have to select different loopback interface for each instance manually. Jadi ya kita harus setting satu-satu setiap kontainernya. Kita buat dulu ya. Kita buat dulu. Clear.
Karena di sini saya mau buatnya 4, jadi langsung aja ya. Dari 0, 00, 11 sampai 4. Jadi sesuai ini saya bikin 5. Oke, saya copy. Kita lihat. Ini sudah. Kita save. Sudah di save. Lalu setelah sudah, nah jangan lupa kita wajib setting ini ya. Kita arahkan setiap Docker Zibri-nya itu menggunakan loopback-nya. Seperti yang di sini tadi bilang kan, for using multiple Zibri instance, you have to select different loopback interface for each instance manually. Oke, jadi secara manual ya. Jadi saya coba untuk Zibri 1 menggunakan loopback-nya nih. Jadi docker exec spasi minte docker jitsi jitsi mit Zibri 1 set min i ya. Ini menggunakan loopback 0. Nah, home Zibri-nya yang tadi yang baru kita buat di sini nih soundnya ya. Kita enter. Oke, sudah. Nah, setelah sudah, kita wajib restart ya. Kita wajib restart dockernya. Docker restart docker Zibri 1. Kita wajib melakukan restart. Ini tidak perlu mendelete konfigurasinya lagi ya. Oke, Zibri 1 sudah selesai. Sekarang kita bikin Zibri 2. Kita bikin untuk Zibri 2 nya ya. Jadi perbedaannya, kalau yang kita Zibri 1 nya cuman sampai up min D, tapi kalau untuk Zibri 2 nya kita kasih minus scale spasi Zibri sama dengan 2. Oke. Ya, kita lihat kalau ini cuman sampai sini doang. Ya, cuman nyampe sini, tapi kalau untuk Zibri 2 kita tambahkan ini. Oke. Kita bikin. Nah, dia akan nge-create lagi. Nah, ini udah ya. Setelah itu kita samakan seperti konfigurasi yang di sini. Ya, wajib ya. Kita wajib loopback-nya kita setting lagi. Bedanya di atas ini 1, ini 2, ini 1, ini 0. Oke. Lihat perbedaannya hanya di sini. Di sini. Dan di loopback-nya. Ya, 0, 1. Oke. Kita coba setelah itu kita restart lagi docker restart docker Zibri 2. Oke, udah. Kita pastikan apakah benar ada. Nah, ya. Sama ya. Cuman di sini ada 2. Di sini 1. Sekarang kita bikin yang ketiga. Yang ketiganya itu kita bikin kita samain seperti kita sedang membuat yang kedua. Ini kita pilih 3. Oke. Lalu kita pilih ininya
3. Di sininya kita pilih 2. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lakukan yang keempat nih. Karena saya mau cobanya langsung 4 recordingnya. Kita buat yang keempat. Oke. Di sini kita bikin setelah 2 kita bikin 3. Di sini kita rubah 4. Ya. Nih, di sini Jibri 3. Di sininya 2. Di sininya Jibri 4. Di sininya 3. Nah, jangan lupa kita restart dulu. Docker restart Docker Jibri 3 Docker Jibri 4. Oke, kita restart. Sudah. Sekarang yang tadi konfigurasi watermarknya saya rapikan kembali. Ini saya pastikan dulu untuk Docker PS ya. Nah, di sini lihat Jibri 1, Jibri 2, Jibri 3, Jibri 4. Ya. Docker copy root watermark Docker web usr share jitsi meet image dan puff icon. Oke, title app Eclipse. Oke. Ya. Jangan lupa kita clear lagi biasa. Kita harus clear cache untuk melihat perubahannya. Ini sudah. Nah, di sini kita lihat ikonnya berubah, di sini watermarknya berubah. Sekarang kita coba di sini ketik record 1 ya. Oke. Hello. Biasa harus login. Ini udah, kita coba recording ya. Ini record 1. Recording is on. Ini kita sekarang coba record 1 sudah. Sekarang kita coba masuk ke record yang kedua. Kita login di browser yang berbeda. Record 2. Login terlebih dahulu. Ini karena kameranya udah dipakai di satunya, jadi nggak akan pernah bisa muncul lagi. Kita coba record. Ini cache ya. Recording is on. Sudah 2. Sekarang kita lari di browser yang lain. Copy. Kita coba di sini. Oke, kita coba di sini record 3. Halo. Seperti biasa login dulu.
Oke, sekarang kita coba record untuk yang ketiga. Recording is on. Yang ketiga sudah berhasil. Sekarang kita yang keempat ya. Yang keempatnya kita coba. Sorry. Yang keempat record 4. Lalu login. Kita coba record lagi. Recording is on. 4 ya. Kita coba kecilin. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Dan yang terakhir ini 4. Oke. Ya. 1 record, 2 record, 3 record, 4 record ya. Jadi udah ada 4 recording. Nah sekarang kita lihat hasil recordingnya ya, apakah benar gitu. Ini lumayan berat ya servernya kalau misalkan kita udah melakukan recording. Ya, jadi agak susah masuknya. Jadi wajar ya. Ini terputus dikarenakan resource. Kalau kita mau lihat nih resource-nya nanti. PT install Hatop. Kita install Hatop dulu. Recording is on. Recording has stopped. Kita lihat performance-nya. Nah, inilah performance ketika lagi melakukan recording CPU. Ini hasil recordnya. Record 2, record 4, record 1 ya. Coba lihat. Kita tes recording lagi. Jadi bisa dibilang hardware-nya lumayan ini ya, lumayan besar resource-nya. Recording is on. Recording is on. Recording is on. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. Sudah ada 4 hasil recording. Oke. Semua berjalan dengan lancar recordingnya, tapi kita harus lihat hardware-nya nih. Hardware lumayan tinggi, lihat
Ini CPU, ini RAM. Swabnya pun udah mulai kepakai. Ya. Lumayan besar kan? Menggunakan resource untuk recording, menggunakan Jitsi untuk 4 di atas Docker. Jadi silakan untuk mencoba. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Mungkin saya cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.